So ini dia drafting phase di game yang pertama. Telah menutup ke arah 1-1, tidak akan membuka untuk seorang cewek. Di sisi seberang sebaliknya Kadita bersama dengan Hilda. Oke, tidak akan ada Hilda. Ini udah respect dengan adanya pergerakan dari Baloyski yang selalu ya. Gak cuma dari Franco-nya, tapi Hilda juga yang langsung di-respect dari Onyx sendiri. Tidak akan ada Kadita. Mengingat di sini mungkin Aboy ya. Atau mungkin dengan adanya potensi flanking yang bisa dilakukan oleh seorang Kadita. Tentunya Masalahnya, tidak mau untuk ngeculik ke arah pemain-pemain sisi belakang dari Onyx. mungkin saja bahkan Aboy ini yang bermain seperti itu. Nah iya, Mungkin makanya saja. kan kita belum lihat. ya. Heeh. Karena terkadang nama-nama baru dengan permainan yang maksimal itu bakal bisa lebih menyerangkan ketimbang para veteran-veteran yang sudah berkecimpung lama di MPL Indonesia. Tapi kalau ngomongin Onyx ya, Ya, aku jadi inget momen M4 yang dimana lawan dari Onyx waktu itu mereka justru sengaja ngebuang hero-hero signature dari Kairi ya, saking seremnya. iya benar-benar. Mau nggak mau ya, Mau ditutup nggak mau, begitu tapi saja. sekarang udah ada Joy, One juga tidak akan If- dilepas oleh Geek. If tapi nampaknya mereka menuju ke arah Fredrin dan If yang dilepas. Sedangkan Fredrin adalah salah satu hero yang tercounter dengan Panis pergerakan juga, dari Di. seorang If dan juga bahkan tidak mau If memilih ke arah Valentina dari tim Geek Slate. Valentina, Karena kalau dulu Elzura pasti dia pakai Eve, Eve, iya. atau nggak Lilia. Dan bahkan lapu-lapu, wow. wow untuk Matt, Salah satu hero signature Matt ketika dulu dia berada di EXP XP lane. lane. Sebelum dia turun ke Gold lane menggantikan seorang Brans. Dibikin Ron Alpha dulunya. Ini adalah salah satu hero signaturenya. Yep. Nathan as a jungler or God lane. Ini menjadi perdebatan. Kalau menurut aku pribadi, Nathan ini ada baiknya sekarang berada di Gold lane. Semakin cepat itemnya jadi, semakin bisa dia nge-burst siapapun yang ada di depan mata dia. Dan Plus- Nathan ini, ingat ya, Lemon dulu pas Nathan lagi OP dia pernah bilang, tidak ada item defense yang bisa menahan penetration dari seorang Nathan. Ah ya aku inget tuh. Di season 8. Dan posisinya kemarin itu sudah di buff juga ya. Dan di season 10 cewek sempat menempati posisi pertama pada kill leaderboard dengan 747 kills. Wow, banyak sekali. Dan bahkan Baloyski, Wow, Baloy. hero signature-nya keluar di game pertama dia. Wow. Tak kenal takut, masalahnya Momo-chan. Keluar hero signature-nya di band phase yang pertama. Dan ini kemungkinan akan bisa di counter oleh pemain-pemain dari Onyx. Apalagi hero Rafaela itu adalah salah satu hero-nya Keyboy. Yep. Rafaela menempel dengan Fredrin. Yang langsung di ban. Dan secara tidak langsung, kalau misalnya dengan rotasi seperti ini, untuk meng-counter Natalia, kita pindahkan Glue di arah EXP, Nathan di arah Gold, dan Fredrin yang akan berada di arah jungle. Biarkan Keyboy tetap pakai hero-hero yang bisa mendeteksi Ya. pergerakan dari seorang Natalia. Dan dengan posisi dari seorang Hanzo yang di ban begitu saja oleh pemain-pemain dari Onyx di sini. Karena cukup menyulitkan ya. Hanzo yang bisa dibilang bisa ditaruh di posisi jungler untuk saat-saat ini ngebuat pemain-pemain dari Onyx tentunya akan kewalahan untuk mencari Pinnacle Ninja dari seorang Hanzo ini di mana? Yes, bahkan walaupun dia udah punya Glue ya, yang bisa ke arah backline ya. Yep. Tapi dia tidak mau adanya kesulitan yang didapati ketika bergerakannya akan Ditutup. diganggu, ditutup, diganggu oleh seorang Hanzo. Dan bahkan kalau misalnya kita boleh lihat balik lagi di mana pergerakan tim dari Geekslate, dia menutup Rafaela. Udah pasti, hero yang sangat enak mendeteksi pergerakan Natalia, dengan komposisi 3 di awal mereka. Mhm. Jadi itu udah pertama counter Natalia, kedua itu menambah chemistry atau line-nya 3 hero yang ditutup oleh Onyx, dibuka sorry. Dan Matilda, salah satu hero favorit dari seorang Keyboy untuk bisa melakukan coverisasi dengan mungkin saja Momo-chan. Dengan posisi seperti ini, junglernya bisa ke arah Freddy cukup besar loh, sekitar 60%. Dan Nathan akan berada di posisi God lane ya. Dengan posisi yang dimana sekarang early damage dari Nathan ini sudah mulai berasa dan Fanny akan dibuang. Respect terhadap seorang Janna Cutie. Jadi kita tidak akan melihat tentunya dua assassin yang terlepas
Fanny dan juga Hayabusa, apalagi sekarang Fanny udah bener-bener tadi kita udah ngeliat di match sebelumnya dengan adanya Cable dan juga Katrot ini udah bener-bener merepotkan banget. Dan Ling yang akan menjadi pilihan untuk seorang Janna Cutie yang dimana sebenarnya kita tahu pergerakan dari Janna Cutie dengan Assassin ini terbilang cukup agresif. Apalagi ini bakal jadi PR untuk Onyx gimana caranya mereka ngerusuh ke arah purple buff untuk tim Geekslate. Oke, melihat adanya Link kali ini cukup berani para pemain dari tim Geekslate melihat adanya 2 assassin di tim dari Geek. Bukan hanya itu, mereka juga tidak memiliki frontliner. Ini dia, Onyx Adi yang tidak muncul ke dalam permukaan dan memilih berada di dalam ruangan. Panggilnya Hai Adi. Hai Adi. Coba bersama dengan Selena. Berarti memang Fredrin yang akan dimainkan oleh seorang Kairi. Sementara dari sisi mid-nya di sini akan dikontrol oleh Selena Kibo Choi dan Cho. Cho Selena. Kiboy Selena di tangan Sans ya. Harusnya. Enggak. Oke. Ini berbeda. Tidak tahu Sans cukup power dengan adanya Cho. Dan bahkan para pemain dari tim Onyx lagi-lagi memberikan flex pick dan audience prediction menunjukkan Onyx dengan 68%. Berbanding dengan 32% untuk tim Geekslate. Tapi it's just a prediction. Dan buat kalian semua yang ingin mendukung Geekslate ataupun Onyx Esports bisa langsung ke MPL Indonesia Official Instagram. Yes, untuk memberikan dukungan kepada tim favorit kalian supaya makin semangat nih tim-timnya. Betul banget. Dan sebentar lagi kita akan melihat debut dari seorang Matt di Geekslate. Mampukah meredam atau bahkan mematahkan dominasi dari Boots sang juara di season yang sebelumnya? Atau bahkan Matt masih belum mampu untuk catch up dengan permainan dari Boots. So, MPL Arena, boleh minta tepuk tangannya! Ini dia game pertama yang akan memberikan bukti. Apakah Geekslate Revamp is real? Atau justru Onyx masih menjadi tim terkuat? Apakah di atas langit masih ada Onyx atau Geek Fam Revamp? So, kita menuju ke arah lane of down dengan pergerakan yang cukup agresif dan bahkan mid hampir saja terkena first blood-nya. Yap, dan sementara di posisi pergerakan Mat yang harus agak sedikit menahan damage yang keluar dari Boots di area EX9, sementara Aboy masih mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Kairi. Sans harus melakukan rotasi, kan ini cukup menarik karena Kiboy yang memegang ke arah seorang Selena. Dan Sans tentunya harus memanfaatkan dengan adanya pergerakan cukup agresif dan damage burst dari seorang Kiboy. Paloyski dipaksa dipukul mundur, recall terlebih dahulu. Sehingga memberikan informasi di mana pemain-pemain dari Geekslate sini akan sedikit tertahan tentunya dari segi farmingannya. Dan pergerakan dari Selena, seorang Kiboy ini benar-benar cukup menyeramkan. Dan sementara dari ini terkena stun lagi dan lagi. Tapi Assault Arrow yang begitu mematikan dari seorang Kiboy membuat pemain-pemain dari Geekslate tentunya akan sedikit berhati-hati. Tidak boleh asal nyebrang, tidak boleh asal masuk ke dalam rumput. Dan Aboy agak sedikit tertahan dengan adanya clear minion yang harus dilakukan, sementara Kairi sudah melihat tentu ada pergerakan dari seorang Baloyski. Tanda seru sudah mulai memberikan warning, tapi sementara Mat bakal coba dipukul mundur. Hanya memberikan poke damage aja sih dari seorang Boots. Sembari menunggu sudah adanya split piece yang dibuka oleh seorang Boots nantinya. Tapi kali ini Aboy bakal coba tertahan, terkena down 2 pemain. Dan kali ini satu buat episode flat dari seorang Janna Cutie. Sementara Kairi bakal coba diincar di backup dengan sangat baik. Kali ini sementara Janna Cutie masih punya power untuk mundur. Tapi di sisi lain Aboy memfollow dengan sangat amat baik sehingga pertukarannya Kairi ditumbangkan begitu saja. Dan pergerakan dari pemain-pemain Onyx kali ini masih ada pertukaran yang cukup adil. Karena posisi dari turtle-nya gak sempat untuk diinisiasi oleh kedua belah tim. Oke, tapi kali ini kita lihat di mana pergerakan dari para pemain tim Geekslate. Mereka masih tidak mau terlalu terburu-buru dan bahkan bisa dibilang mereka tidak mau agresif. Oh, Kairi hampir terambil. Orange buff yang dia miliki. Para pemain dari tim Geekslate mencoba untuk di take down. Masih ada Kevin di sana dan ternyata akan menjadi poin yang ketiga.
Ini sangat amat bagus banget sih Abyssal Arrow yang di pop up sama seorang Keyboy. Memfollow up dan bahkan dengan adanya satu buah The Way of Trigon yang sempat ditahan. Karena menunggu rotasi yang dibawakan sama Onyx Esports tadinya. Yes, bagus banget. Berhasil men-take down seorang Baloyski. Dan bahkan di sini Baloy telah di-take down 3 kali itu keputusan yang kurang baik. Cewek menggunakan Nata di arah bottom lane dan Chana Kitty mencoba untuk mendapatkan satu buah turtle. Turtle pertama kali ini ada bet dibuka di depan sana bersama dengan para pemain tim lainnya. Dan ternyata Onyx kehilangan power of retribution. Di sisi sebaliknya Chana Kitty berhasil mengamankan retribution dengan sangat charming. Ternyata Kairi yang sempat ditahan di posisi cukup bisa dibilang tidak ada follow up atau backup yang baik dari Onyx Esports sendiri. Membuat seorang Kairi tentunya mampu untuk di take down di area turtle objektifnya. Sementara pergerakan dari cewek bakal lebih berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan farmingannya dan rotasi dari Keyboy yang menurut aku ini cukup penting. Untuk setidaknya kalau mereka kalah di objektif turtle, mereka harus bisa dapetin satu pemain atau bahkan turtle lain, turret objektif lainnya. Alright, Aboy bakal coba dipaksakan untuk crowd altarnya. Tidak mau terlalu terburu-buru pemain dari tim Geeks League. Kali ini mereka mencoba untuk melakukan sedikit rotasi menuju ke arah top lane atau bottom lane. Karena yang aku lihat dari seorang Chana Kitty, fokus ke jungling Kadera, terkena satu buah lele, Keyboy, dan bahkan hampir saja ditumbangkan begitu saja. Permainannya dibalikan kembali kanannya. Cewek, where are you going? Flicker ke arah belakang. Dan ternyata tiba-tiba surprise, Kairi is coming. Berhasil menutup lagi permainan dan Baloyski. Mampukah dia berhasil mendapatkan satu buah poin lagi dan ternyata 3 caster kita menuju ke arah Geeks League. Ranger Mas KB dan Mirko sedangkan dari Momo-chan, Eternal dan Arashi menuju ke arah Onyx Esports. Ya menurut aku masih percaya dengan adanya Nathan yang sekarang udah mulai di buff juga dan pergerakan dari Selena Keyboy sih yang cukup mematikan juga. Karena meskipun tadi sempat ditahan dengan sangat-sangat baik dari seorang kaderanya, tapi Baloyski nggak bisa untuk menumbangkan Suns yang masih cukup tanky dari depan. Fokus karena cewek dan hilang. Killing spree, surprise attack, happy birthday. Cewek gak bisa bertahan kali ini. Dan bahkan lihat dengan permainan Baloyski yang luar biasa. Tapi Suns melihat ada tanda seru. Mendeteksi keberadaan di manakah Baloyski itu berada. Mid, walaupun di laningnya bisa dibilang secara tidak langsung berada dalam under pressure. Dan di objektif selanjutnya, Mid nampaknya tidak bisa datang untuk membantu para kawanan dari Geeks League yang sedang berada di area top lane. Kairi dipaksakan, mencoba ditumbangkan. Satu buah table top lane, for defensive dan bahkan kali ini Kairi di take down. Baloyski ke arah belakang. Walaupun ditukar dengan pergerakan dari seorang Abai, tapi Onyx Esports tetap berada di jalur yang rugi. Ya setidaknya ini bisa langsung munculkan ke arah seorang Kairi, tapi lagi-lagi Kadera yang masih bisa menahan namun ternyata masih bisa ditumbangkan. Tapi di sisi lain Matt melakukan rotasi dari area atas ke area mid hanya untuk menumbangkan seorang Keyboy. Tapi itu cukup mahal karena dengan adanya inisiasi yang bisa di follow up dari Onyx Esports, setidaknya sekarang ini bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu karena tidak akan ada rotasi dari Abyssal Arrow dari seorang Keyboy. Alright, permainan Geeks League yang full agresif dan mid. Lihat, the Chronicles atas-atasnya. Ini adalah sebuah kepercayaan diri dari seorang mid. Mencoba untuk melakukan sebuah opening turtle yang nampaknya Geeks League masih tidak mau terlalu terburu-buru. Karena apa? Chana Kitty-nya terlihat di arah top lane. Dan belum ada para pemain dari tim Geeks League lainnya yang berada di arah pit turtle. Akankah ditukar dengan satu buah turret? Dan nampaknya ditukar dengan turret dan juga satu buah poin kill atas cewek. Gak dikasih kesempatan untuk bermain. Cewek di gold lane 2 kali terpick off. Dan bahkan duel trigger mencoba diselamatkan. Mundur ke arah belakang. Matt, can you do it? Matt still survive. Dan bahkan Baloyski membalikkan keadaan. Wow, dengan coverannya sangat amat baik dari Kadera dan juga Baloyski yang ngebuat pemain-pemain dari Onyx Esports mereka benar-benar kebingungan. Gimana caranya mereka untuk menahan atau menculik ke arah seorang Chana Kitty yang sekarang bisa dibilang ini benar-benar bebas banget dari Chana Kitty. Matt yang udah mulai melakukan rotasi juga terlihat begitu kuat di garda depannya. Sehingga Kadera dan juga Abo ini udah benar-benar enak banget nge-cover dari area belakangnya. Dan lihat tuh, damage dari Terrified-nya seorang Kadera ini lihat. Gak bisa ditahan sama Suns. Di all in.
Satu buah Brave Fighters berhasil dihindari damage dari Lele yang dimiliki oleh tim Onyx Esports. Sans pun tidak bisa diselamatkan kembali Kairi di depan sana. Langsung ada Aboy, dilamatkan kawan dari Kingsland. Ditumpahkan begitu saja, instant pick up. Masih melebihi Kingsland, 4.000 gold difference. Lihat, Geekfam Revamp berbeda sekali. Terlalu ganas permainan mereka mencoba untuk meredam agresivitas yang dimiliki dari tim Onyx. Bahkan Bones masih coba membalikan kembali keadaan para pemain dari tim Kingsland. 4.000 gold difference terhadap Onyx Esports. Dan gak cuma itu aja Ji, perbedaan level dari kedua jungler. Janak itu sudah menyentuh angka level 12. Sementara kalau dari in-game equipnya ini bisa dibilang dengan farmingan yang begitu free untuk Janak Cutie. Dia udah dapetin Berserker Fury untuk kritikalnya, Windtalker untuk attack speed dan bahkan ini lagi menuju ke arah Endless Battle halusnya. Ternyata early agresif yang dimiliki dari para pemain tim Onyx itu tidak membuat permainan dari tim Geeksled tidak memiliki item ya. Malah dibalikan kembali keadaan yang memocah. Aku ngelihatnya dari Onyx Esports mereka ke absen satu persatu sih. Absen satu persatu. Dengan ke altar Sekolah posisi kali yang, ya. dengan posisi dari ke altar yang belum kebuka juga dari Geeksled ini yang agak sedikit beresiko buat Onyx. Oke, tapi ternyata di depan sana Sans digagalkan pergerakan dari satu buah gank dengan duel strikernya. Mundur ke arah belakang, cewek mau gak mau harus menggunakan satu buah flickernya. Dan bahkan Kairi diusir mundur. Matt versus everybody di garis depan memberikan pahitan. Dan harusnya ini kesempatan para pemain tim Geeksled untuk mendapatkan Lord yang pertama untuk mereka. Iya, tapi Boots bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Terrified dari seorang Kadena membuat pemain-pemain dari Onyx Esports ini gak bakalan mudah untuk melakukan kontes ke arah Lord yang pertama by Samsung Galaxy 5S 23. Alright, S23 5G kali ini berhasil didapatkan Geeksled. 5.000 gold difference. Sans sepertinya agak sedikit dibekuk dengan permainan dari seorang Baloyski. Memang dari zaman dulu sebelum dia berada di Indonesia, Baloyski emang sangat ciamik dengan pergerakan Natalianya. Dan bahkan ini agak sedikit surprise pick dari kedua belah pihak. Dengan adanya Nathan, dengan adanya Natalia. Menjadi salah satu hal yang cukup membuat MPL Indonesia berwarna di season yang ke-11. Iya, dan bahkan harusnya dengan adanya damage di early dari Onyx, dari seorang Keyboy, dan mungkin dengan follow up dari The Way of Dragon-nya Sans, ini justru malah dipatahkan oleh pemain-pemain Geeksled yang dimana Onyx-nya keculik satu persatu. Dengan lagi-lagi Aboy yang gak kesentuh sama, bisa dibilang gak kesentuh di area backline-nya. Ke altar yang selalu menyelamatkan hidup dari pemain-pemain Geeksled yang harusnya tumbang di awal, malah gak bisa ditahan sama Onyx Esports. Matt juga kelihatan kuat banget sebagai frontliner di area depannya. Matt gak peduli apapun yang terjadi. As long dia ngelihat cewek, as long dia bisa menuju all in. Dan lihat, langsung Natalia diselesaikan begitu saja. Cewek gak bisa bertahan. Duel terakhir dikeluarkan. Di sini sebaliknya, first damage yang diberikan. Dan Jana memotong ke arah belakang. Almost terwipe out. Sans hilang. Tersisa Bones seorang diri. Fokus ke arah PS turret. Gak peduli apapun yang terjadi. Dan bahkan memaksa mendapatkan satu PS turret. Adalah sebuah keputusan yang mahal. Onyx Esports, sang juara season yang ke-10, diacak-acak match-nya dalam 10 menit yang pertama. Wow. Tukang sampai ke jemur got, oh my god. Dan permainan yang begitu disiplin dari Geeksled setelah mereka berhasil untuk menumbangkan 4 pemain dari Onyx Esports. Benar-benar pergerakan yang baik juga dari seorang Janak Cutie. Dia potong Keyboy-nya. Karena tahu nggak ada yang benar-benar bisa nge-cover Keyboy. Dan posisi kill altar yang ngebuka lagi dari seorang Aboy ini ngebuat team fight-nya bakal sangat sustain untuk Geeksled sendiri. Dan Jana udah nggak perlu ikut team fight dari area depan. Betul, Jana gak usah ikut tim fight. Dia cuma fokus ke arah cewek aja, itu udah enak. Dia fokus ke arah Keyboy, dia bakal all in-nya enak. Tapi pemocan sekarang, Geeksled harus memanfaatkan 10.000 gold difference. Tapi kalau dia tetap membawa game ini menuju ke game yang lebih lama lagi, menuju ke game yang mungkin bisa menuju ke arah late game, Geeksled hampir tidak punya harapan dengan adanya Nathan. Ya ini cukup mengambil resiko ya. Kalau memang benar-benar di drag sampai menit ke 18. Tapi kesempatan dari Geeksled tentunya mereka dengan permainan yang cukup disiplin. Mereka tahu kapan mereka harus masuk, kapan mereka harus keluar. Dengan potensi di mana satu buah altar yang bisa mengubah team fight untuk Geeksled. Dan Janak Cutie ini justru yang harus diwaspadai sama pemain-pemain dari Onyx adalah dia bisa muncul, bisa motong dari sisi manapun. Dan Lord ini yang akan menjadi penentu untuk Geeksled. Melihat sudah tidak adanya satu base turret di area atas, super minion akan terus berjalan. Jadi Onyx mereka harus benar-benar peka dengan minimap di area atasnya. Alright, Baloyski mencoba untuk membuka posisi dari satu buah Kairi.
Lord akan didapatkan tanpa ada kontes sama sekali Momochan. Dan bahkan Jana Kitty, dia masih mau invasi. Kenapa? Karena retributionnya tidak diamankan. Ditahan begitu saja Momochan. Dan lihat, mereka bakal melepaskan Lordnya bergerak ke arah top lane. Jana Kitty yang mendapatkan purple lane terlebih dahulu sebelum dia melakukan team fight jarak mid lane ya Momochan. Iya, menurut aku cukup wise dari Onyx karena mereka nggak melakukan kontes ke area Lordnya. Jadi Jana Kitty tentunya tidak perlu menggunakan retribution ya. Akan disimpan tentunya untuk mungkin team fight besar-besaran dengan pemain-pemain dari Onyx. Tapi kayaknya Lordnya bakal coba untuk Selesai ditahan cepet aja. sih. Selesai cepet sih. Soalnya ada Nathan. Ada Nathan, Tapi betul. lihat para pemain dari tim Kings, let's surprise attack yang dilakukan. Baloski mencoba untuk bertahan. Kertautan dikeluarkan dan masih terperangkap. Lihat, spray down atau all-attack basic yang dimiliki dari seorang cewek membuat seorang Baloski nggak bisa bermain dari front to back. Bayangkan, ini dalam under kondisi 10.000. Dalam kondisi yang sama atau menuju ke arah late game. Cewek ini bakal lebih bersinar, cewek ini akan lebih berbahaya Momochan. Tapi ya dari tadi, dari satu Abyssal Arrow-nya ini benar-benar dimati-mati ditahan sama seorang Matt di area depannya. Jadi posisi Abo ini gak bakalan gampang keculik. Dan dia gak sayang dengan ultimate Cult Altar-nya ketika posisi dari Baloyski udah terancam tadi. Langsung dibuka selama dari goldnya gak akan nge-swing juga ke arah pemain-pemain dari Onyx. Ini masih oke-oke aja dan bahkan Onyx pun bisa dibilang selama mereka belum bisa nyentuh ke arah Aboy atau mungkin ke arah seorang Jana Kitty, mereka nggak terlalu overcommit gitu loh. Ya ini tugas 4 player lainnya, dia Iya. tidak akan commit. Kalaupun commit ini buying time disengage saja, jangan sampai team fight. Kenapa? Ini waktu yang dibutuhkan cewek ini agak lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena mereka harus membawa under 11.000 gold yang mereka miliki Betul. ke dalam setidaknya posisi yang sama. Oke, gak usah untung. Karena lihat, cewek aja dalam under seperti ini, dia masih punya gold 9.000. Iya. Bersama dengan posisi dari seorang Kadira. Dan bahkan, Baloyski masih bisa diselamatkan oleh seorang Aboy. Kurt Altar dikeluarkan yang tandanya para pemain dari tim Kingsland mereka memilih untuk disengage. Baloyski tidak boleh terperangkap. Baloyski tertangkap, ini tandanya para pemain dari tim Kingsland akan diinvasi jungle-nya habis-habisan dan bakal didorong. Mereka tidak akan dikasih kesempatan dan one straight push. One moment Israel ketika adanya seorang Nathan. Betul, dan ingat Onyx ini ngebawa Selena kan, yang dimana damage-nya di arah mid to the late ini bakal fall down. Jadi mungkin dari seorang Selena, Abyssal Arrow-nya hanya untuk inisiasi aja. Tergantung siapa yang bakal kena. Ini kalau dia pakai dire hit agak kebalik sih Momochan menurut aku. Kalau dia pakai dire hit, dia bahkan semakin late game semakin sakit. Untuk Dire Selena? hitnya, yes. Jadi kalau dia full damage dan pakai dire hit, semakin late game semakin sakit. Sedikit ada technical tissue. Isu, Dan bahkan kalau bisa kita lihat Momochan ya. Dengan permainan dari Geeksled kali ini. Mereka bermain lebih pede. iya, Dan lebih rapi sih aku lebih bisa rapi. bilang. Dan satu hal. Fleksibilitas di mid lane-nya itu lebih dinamis. Kenapa? Pertama, biasanya kalau pakai Elzora mereka bermain dengan team fight. Kalau dari sini, kita emang main team fight Geeksled-nya. Tapi Aboy fokus ke arah covering. Iya, Aboy tidak melakukan poking, Aboy tidak inisiator, semua diserahkan kepada roamernya. Follow up yang dilakukan Aboy adalah cover, buka Curt Altar, berikan poke damage apa yang menjadi target di depannya. dan bisa dilihat ya, prioritas sekarang dari Onyx adalah untuk maksain gimana Aboy-nya keluarin ke altar. Dan sebenarnya team fight terakhir itu gak mau dipaksain juga sama Geeksled sendiri. Karena dia tahu atau udah keluar, Baloy-nya udah mundur. Kalau mereka masih paksain team fight sama pemain-pemain dari Onyx, kemungkinan besar Onyx masih bisa megang. Karena udah gak ada Cult Altar. Baloyski juga gak boleh bermain dari front to back sih. Iya, dia Baloyski harus nggak main boleh. kayak tipikal-tipikal Kadita gitu Iya, gak sih dia yang harus main motong. flank. Iya, yang Karena- harus dari belakang. Karena basic attack-nya dari seorang cewek, itu akan ngebuka posisi dia kayak tadi. Nah itu. Bukan hanya ngebuka, tapi bakal membuat Baloyski sakadatul lamaud. Betul. Dan lihat, Jadi, dengan adanya in-game pause di menit yang ke-15, 15 berbanding 7, hampir setengah point kill yang dimiliki dari tim Geeksled. Tapi bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya adalah gimana para pemain dari tim Onyx mereka tertinggal hingga 11.000 gold. itu benar-benar udah anggapannya nih ya sampai menit ke-15 ini adalah hitungannya snowballing untuk tim Geeksled sendiri. Iya, betul. Dan bahkan meskipun Snowballing. cewek masih bisa keep up dengan 9.000 goldnya, Right? tapi dia nge-build ke arah beberapa item defensif dengan ada Wind of Nature tadi dan juga ada anti kuiras.
damage-nya dari Holy Crystal. 35% magic power. Tidak terlalu bermasalah. Tidak, emang gak masalah sebenarnya. Yang penting dia punya attack speed aja. Karena magical damage yang akan dia deliver nanti, itu yang akan memberikan penetration. Karena dia harus berpikiran gimana caranya. Baloyski nggak bisa nge-pick off dia secara instan. Itu problem utamanya sekarang. Dan ketika semua fokus sekarang Baloyski, Matt, ada Aboy, ada Janna. Yep. Yang bisa fokus ke arah belakang. Dan bisa dibilang mungkin Feather of Heaven kalau ngomongin attack seed adalah salah satu item yang bisa diamankan juga untuk seorang cewek ya. Yes, tapi seperti yang Momochan, technical issue sudah selesai karena udah ada sounding di kuping kita. Kita sebentar lagi akan menuju ke dalam in-game. Are you ready Momochan? Yeah. Karena aku udah gak sabar, so go to the land of down. Pertarungan masih akan dilanjutkan dan dengan adanya kontes yang sudah mulai dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports, Kairi sudah mulai terlihat dari area rivernya, tapi Mat udah ngebuka terlebih dahulu. Seperti biasa, Mat gak peduli apapun yang ada di depannya, bakal coba ditahan, dan bahkan satu more retribution akan didapatkan oleh seorang Janna Kente. Dan bahkan di sisi sebaliknya, Kairi ditumpangi para pemain dari tim Kingsland, mereka terperangkap. 2 poin kill hilang, looking for triple kill, dan looking for Mediaka. No, 4 poin kill hilang, tersisa 1. Onyx Esports dalam bencana. 4 hilang, Lord menuju. Ini bencana untuk tim Onyx. Matt, fokus ke arah base turret. Gak boleh apapun yang terjadi. Chantal berhasil didapatkan, tapi ini mereka akan memaksakan dan mengamankan game yang pertama. Wipe out for Onyx Esports. Kingsland revamp di game kita yang pertama. Dan kemenangan yang aku bisa bilang mutlak untuk Geeksled sendiri.